ukuran benarnya puasa seseorang, maka di sini diwakili oleh kata as-siyam. Ya, as-siyamu junnatun, puasanya mesti ditunaikan dengan benar seperti kami sampaikan. Mohon izin yang baru bergabung bisa menyimak ya di rekaman sebelumnya, dan penting untuk dicatat dengan baik sehingga di situ ada turunan-turunan evaluasi untuk kita semua. Baik, as-siyamu tidak disebutkan kata siyam seperti pernah kami jelaskan, kecuali menunjuk pada puasa yang mengacu pada hukum-hukumnya, aturan-aturannya, berbagai ketentuannya. Apalagi di sini menggunakan alif lam ta'rif ya, alif lam ta'rif akan menunjuk satu hal yang khusus. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keistimewaannya, lulus dalam puasa, maka indikatornya adalah puasanya harus ditunaikan berdasar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditetapkan ya, didetilkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini benar ditunaikan, junnatun, puasa yang kita tunaikan ini, yang dikerjakan dengan benar sesuai aturannya teman-teman sekalian, itu akan menghasilkan perisai yang tak tampak, perisai imajiner, langsung ya menyatu dengan jiwa kita, karena setiap kali kita menunaikan ibadah dalam Ramadan itu membentuk karakter kebaikan, dan puncaknya takwa itu ya. Sedangkan takwa itu kan dua ya, bisa dilihat dari dua hal, dua pokok ya. Satu, menunaikan perintah Allah, yang kedua meninggalkan larangan Allah. Nah, menunaikan perintah Allah itu puncaknya adalah membentuk perisai ya, sehingga dengan perisai itu bisa mencegah kita berbuat maksiat. Saya ambil contoh misalnya amalan saat Ramadan dalam membentuk takwa, meningkatkan sholat. Sampai malamnya kita sholat tuh kan, yang biasanya hanya fardu bagi sebagian orang, sekarang kita coba maksimalkan menunaikan sholat sunnah. Tarawih kan sunnah, ya kan? Nafilah, sunnah hukumnya. Maka fungsi sholat seperti pernah saya sampaikan, tanha 'anil fahsya wal munkar, Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45. Ya, sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar, dua sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang buruk lisannya, buruk pandangannya, buruk hatinya, itu patut diduga dari satu di antara dua ini atau keduanya. Imma nafsu dari ya, mohon maaf, syahwatnya yang disebut dengan fahsya, atau nafsu perut dan akal yang diingkari oleh hati disebut dengan mungkar. Dua ini saja. Nah, sholat mencegah itu. Ramadan kita tingkatkan pola sholat kita, kuantitasnya, kualitasnya, sehingga dengan itu membentuk satu suasana ruhiyah dalam diri kita yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena dekatnya itu terjaga kita. Nah, saat terjaga itu muncullah kemudian perisai ya dalam diri kita yang mencegah kita berbuat maksiat, dan di sisi lain meningkat amal kebaikan kita. Maksiat itu kan salah kan, lawannya taat soleh, maksiat salah. Jadi ketika salah satu turun, yang lain pasti naik. Ya, silakan kalau tidak percaya. Kalau yang baik naik, berarti yang buruknya turun kan. Artinya orang yang senang berkata baik, melihat yang baik, itu otomatis akan anti pada yang buruk. Nah, keadaan diri yang terjaga dalam kebaikan ini, yang secara otomatis terhindar dari keburukan, itu yang disebut junnah namanya. Seakan-akan tubuh kita itu punya perisainya yang menepikan segala hal-hal yang buruk. Jadi begitu mata misalnya ada pandangan yang tak baik, itu langsung dipalingkan ya, ghaddul basar itu. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, Quran surah ke-24 ayat 30 itu kan. Nah, katakan pada pria-pria beriman, dia memalingkan pandangannya. Nah, itu kecepatan berpaling itu kalau punya junnah, melihat satu yang kotor langsung berpaling ya. Nah, termasuk di YouTube nih ya, hati-hati nih, ada tayangan-tayangan yang gak bagus. Saya sering ada lihat ya, ada beberapa komentar, Ustadz itu kok iklannya gitu kan suatu yang kotor. Nah, ingat, algoritma YouTube itu mengikuti kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan Anda pernah mengklik sesuatu yang kotor, ya tampil lagi itu ya, itu koreksi untuk kembali ke masing-masing. Tapi kalau kita biasanya klik yang baik-baik gitu kan, klik tentang Quran, klik tentang motivasi, tentang sedekah, tentang macam-macam, ya itu yang hadir, itu algoritmanya menyesuaikan ya. Baik, bahkan nanti bisa ikut ke handphonenya loh, hati-hati loh ya, ikut ke handphonenya. Dari apa yang sering kita akses, kita buka, itu sering nanti muncul di beranda kita dan sebagainya. Nah, kalau punya junnah, itu kita terarahkan pada yang baik. Walaupun ada pancingan-pancingan yang kotor, kita tidak akan mengikutinya. Itulah junnah. Jadi as-siyamu junnatun, puasa yang benar, yang ditunaikan sesuai ketentuan itu, hukum dan aturannya, itu menghadirkan apresiasi pertama dari Allah melalui lisan Rasulullah, diberikanlah oleh Allah berupa junnah ya, perisai dalam dirinya yang mencegah dari perbuatan maksiat. Jadi kalau kita ingin ukur sampai hari kelima ini, teman-teman sekalian, coba dicek seberapa jauhkah keberhasilan puasa kita. Salah satunya indikatornya ya meninggalkan perbuatan maksiat.
sudah nggak senang mencela, senang berselisih, gitu kan, berprasangka yang buruk, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, gitu kan, minta ampun kepada Allah, istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian dampak dari situ, karena yang maksiat itu tinggal, maka yang taatnya itu muncul. Maka tertariklah kebiasaan kita untuk meningkatkan amal saleh. Ya, ngajinya bertambah, gitu kan, senang berbuat baik dalam segala aspek yang bisa kita lakukan, baik fisikal ataupun material, ya. Secara fisik, sholatnya meningkat, baca Quran, secara materi, rajin sedekah dan sebagainya. Itu otomatis.